Saya Muhammad Asif Amalia, NIM 181 dari kelas 2E ingin menyampaikan jawaban dari soal UTS yang telah diberikan oleh dosen dan mata kuliah tafsir Qaradawi. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan perbedaan tarbiyah, taklim, dan tadris disertai dengan ayat-ayat Al-Quran, terjemah dan tafsirnya. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah adalah menyampaikan segala sesuatu secara sempurna dengan cara disiapkan sedikit demi sedikit. Tarbiyah dalam pengertian surat Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, waqfid lahuma janahat dilli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, maksudnya kedua orang tua, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Dari tafsir Ibnu Katsir tentang pendidikan, yaitu sebagaimana mereka atau orang tua telah mendidik aku di waktu kecil, menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan kerendahan hati. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati terhadap orang tua, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu birrul walidain, bagusi wong tua loro, alias berbuat baik kepada kedua orang tua. Sifat ini mencerminkan kasih sayang yang mendalam. Selanjutnya doa untuk orang tua, ucapan, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, menunjukkan pentingnya berdoa bagi orang tua. Ini merupakan bentuk pengakuan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik. Kita tidak bisa membalas satu tetes air susu dari ibu, perjuangan ayah juga. Maka dari itu kita sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat diharuskan, diwajibkan untuk selalu mendoakan dengan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya ada taklim. Taklim adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pengajaran secara umum. Taklim mencakup proses penyampaian ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada seorang, baik secara formal maupun informal. Nah, taklim dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Artinya yaitu Ar-Rahman yang Maha Penyayang, 'allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan mengajari pengucapan atau komunikasi. Tafsir surat Ar-Rahman ayat 1-4 menurut Ibnu Katsir. Ar-Rahman, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahman menggambarkan sifatnya yang Maha Penyayang. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada semua makhluk, baik manusia maupun jin. Taklim sendiri yaitu pengajaran sesuatu ilmu, penyampaian suatu ilmu pengetahuan atau yang lainnya yang bersifat formal dan informal. Jadi dimanapun kita berada, penyampaian ilmu itu bisa disebut dengan taklim, seperti majelis-majelis taklim, kajian-kajian Islami, itu adalah taklim. Selanjutnya yaitu allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia.
Ibnu Katsir menekankan bahwa pengajaran Al-Quran adalah bagian dari rahmat Allah dan menunjukkan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu khalaqal insan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia. Penciptaan ini bukan hanya fisik, tapi juga termasuk memberikan akal dan kemampuan untuk belajar serta memahami. Allah memberikan manusia akal untuk membedakan dengan hewan, bahwa manusia didesain untuk berpikir, untuk mengembangkan pikiran, untuk bisa mengerti antara hak dan batil. Selanjutnya keempat, pengajaran ilmu alamahul bayan. Pada ayat ini Allah mengajarkan manusia al-bayan, penjelasan. Dalam konteks bahasa Arab yaitu penjelasan, yang berarti kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan. Ibnu Katsir menekankan bahwa komunikasi adalah salah satu sarana penting untuk menyebarkan ilmu. Nah, dalam menyampaikan ilmu kita kan butuh komunikasi. Nah, Allah mengajarkan al-bayan dalam surat Ar-Rahman, mengajarkan komunikasi agar orang-orang yang berilmu dan beriman itu bisa menyampaikan ilmu-ilmu mereka, bisa menularkan ilmu-ilmu mereka melalui komunikasi seperti bercakap atau ceramah atau kultum atau khutbah dan yang lain-lain. Selanjutnya tadris. Tadris dalam arti adalah pengajaran atau pembelajaran. Tadris merupakan upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, mempelajari dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara pengajar membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran menjelaskan, mengungkap dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalam. Tadris dalam surat Al-An'am ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya demikianlah itulah kami menganeka-ragamkan ayat-ayat kami yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Tafsir menurut kitab Marohi, makna tadris dalam konteks ayat ini tadi sebagai pengajaran atau penjelasan. Tafsir Marohi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan merinci ayat-ayatnya untuk orang-orang yang berilmu dan memahami. Yang pertama, penjelasan yang jelas. Allah menyampaikan ayat-ayatnya dengan cara yang detail dan jelas agar dapat dipahami oleh umat manusia. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dan pemahaman dalam menerima wahyu. Fungsi tadris di sini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah bagian integral dari penyampaian wahyu. Jadi Allah mengajarkan pada manusia dengan cara yang mudah dipahami agar mereka dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, pentingan ilmu. Ayat ini menekankan bahwa hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran Allah. Pendidikan dan pengetahuan menjadi kunci untuk memahaminya. Yang selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan hakikat ilmu dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran dengan melafadzkan ayat-ayatnya, terjemah dan tafsirannya. Yang pertama, hakikat ilmu. Hakikat ilmu dalam Al-Quran adalah Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah, rahmatan lil alamin. Ilmu diberikan kepada manusia untuk membantu mereka memahami kebenaran, jalani kehidupan yang dengan baik dan mengenal Tuhan. Ilmu diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup. Dalam banyak ayat, ilmu berfungsi sebagai petunjuk untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta membantu manusia dalam mengambil keputusan. Tafsir hakikat ilmu dalam surat Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, lapanganlah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Bila dikatakan berdirilah kamu,
Berdirilah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Maraghi, meningkatkan derajat, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu, karena ilmu adalah suatu peran penting dalam menentukan posisi seorang di hadapan Allah. Yang kedua yaitu nilai ilmu. Seperti tadi, nilai ilmu adalah suatu sumber kehormatan dan keutamaan. Allah memberikan derajat yang lebih tinggi sebagai pengakuan atas usaha mereka dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini tercermin dalam pengajaran tentang akidah agama. Nah, surat yang saya ambil yaitu surat ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzala nahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, yang artinya kitab ini alias Al-Quran yang kami turunkan, yang Allah turunkan kepadamu hamba-hambaku penuh dengan keberkahan agar mereka memberikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajarannya. Nah, dalam konteks ayat ini tujuan pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Kitab yang penuh keberkahan, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, maka kitab ini penuh dengan keberkahan saking sempurnanya yang tidak bisa duplikat dari manapun. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengenalkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran sehingga umat dapat merasakan manfaatnya. Yang kedua, mendorong pemikiran dan renungan. Al-Quran mengajak bukan hanya untuk menghafal, Al-Quran bukan hanya untuk ayat-ayat yang bukan dihafal, tapi juga untuk diterapkan, dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan akal dan pemikiran, karena semua sumber ilmu itu berasal dari Al-Quran, maka Allah menurunkan Al-Quran untuk dikembangkan bagi orang-orang yang berakal, berilmu, berpengetahuan, pintar, cendekiawan. Adanya ayat Al-Quran dikembangkan menjadi banyak seperti cabang-cabang ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu mantek, semua berasal dari Al-Quran dan itu dikembangkan oleh ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya. Yaitu soal yang selanjutnya, makna dari kitab Safwan At-Tafsir. Nah, dalam kitab Safwan At-Tafsir yang berada di soal dijelaskan bahwa nama Allah adalah nama yang paling agung dan mencakup semua sifat kesempurnaan, bahwa Allah tidak cacat, Allah tidak bisa rusak. Allah mempunyai sifat yang paling sempurna di antara kesempurnaan. Jikapun ada makhluk yang paling sempurna dalam sifat keadilannya, maka Allah lebih dari itu. Nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang Tuhan yang Maha Esa, satu, pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun, siapapun, karena Allah adalah pendiri dari apapun dan siapapun itu. Dari tafsir Al-Maraghi, Allah adalah sumber segala ilmu kebijaksanaan. Pendidikan dalam Islam harus selalu dikaitkan dengan pemahaman tentang keesaan dan kebesaran Allah. Ilmu yang benar akan membawa seorang lebih dekat pada Allah dan meningkatkan derajatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah katanya murni dari saya. Banyak lebihnya itu datanya dari Allah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.